hotel pada bingung banting setir, ini Kobong malah bingung Ya, ekspansi hotel nih, saya lihat nih. ya, Gimana Kobong nih ya. Selamat malam ceritanya nih? semuanya kepada para member GCI ya. Terima kasih tadi udah opening yang luar biasa dari para leadernya. Saya juga pernah ketemu dengan Bu Rosa beberapa kali ya. Ya, Dan waktu itu kita nggak sempat ketemu ya, pernah visit juga ke kantor, cuman pas waktunya nggak pas. Ya saya juga happy bisa hari ini bisa sharing ya di GCI. Nah, tadi menindaklanjuti tadi apa yang Bu Rosa sharing bahwa memang sebenarnya kalau kondisi seperti ini kan kalau kita lihat kita bisa mencoba merespon dengan dua jenis respon yang berbeda. Yang pertama adalah respon bertahan atau respon menyerang gitu ya. Respon bertahan atau respon menyerang. Jadi sebenarnya kita harus bisa melihat kondisi dari kita sendiri masing-masing karena nggak bisa kita pukul rata. Kan ada quote yang bilang bahwa kita mungkin di ombak yang sama, di badai yang sama, tapi kita di boat yang berbeda. Ya, jadi beberapa dari kita mungkin ya nggak masalah dengan work from home, tapi beberapa orang mau nggak mau mereka harus keluar ya karena kebutuhan ekonomi mereka. Jadi bertahan atau menyerang sekali lagi ini harus dilihat dari kondisi kita masing-masing. Nah, tetapi kalau kalau saya pribadi saya melihat bahwa uh, market share itu kan seperti sepotong pizza ya, di mana pizza itu kita bisa potong menjadi 8 slice, 10 slice tergantung besar pizzanya. Nah, biasanya kalau misalkan dalam kondisi yang normal, itu mungkin kita bagi 8 orang, 10 orang, satu slice pizza. Ini yang saya sebut dengan market share. Ya, di mana kita mungkin di industri properti kita bagi 8 slice dengan beberapa pengembang lain, bagi 10 slice dengan beberapa pengembang lain. Nah, cuman ketika terjadi pandemi, bohong rasanya kalau misalkan kita bilang omset kita malah naik kalau di properti ya, kalau di industri saya. Naif juga kalau saya bilang bahwa kita tetap sama kok salesnya, nggak mungkin, pasti akan turun. Kenapa? Karena properti itu tidak bisa dijual secara online. Ya, beda dengan retail. Ya, kalau retail itu kita bisa engage orang dengan online, dengan Instagram, dengan sosial media, orang bisa ambil decision via online. Nah, tapi kalau properti kan mereka mesti keluar uang yang cukup banyak, minimal 1 miliar rupiah sampai 2 miliar rupiah, di mana mereka itu survei dulu lokasinya, lihat dulu keuangannya, apalagi kemudian kita lihat beberapa bank juga sudah menaikkan DP-nya dari harusnya 10% jadi 20% sekarang. Ya, jadi padahal DP itu adalah salah satu indikator apakah properti itu ya karena industri kita ini kan adalah industri yang memang bergantung pada regulasi pemerintah juga. Nah, tetapi saya melihat di sini justru ketika memang sales itu turun karena peminat itu turun, ya di otomotif juga turun. Tetapi di saat yang bersamaan beberapa kompetitor kita yang tadi kita berbagi slice itu mereka juga memilih untuk bertahan. Artinya adalah memang permintaan turun, tetapi supply-nya juga turun. Artinya yang tadinya mereka ada rencana planning untuk kompetitor kita ya, rencana untuk launching new project, ya, new landed house, new shop house atau new apartment, jadi mereka tunda. Otomatis sebenarnya walaupun mungkin sales-nya permintaan menurun, tapi supply juga menurun di saat yang bersamaan. Nah, disinilah kita pikir kita harus sedikit bertahan, tapi juga sesekali attack gitu ya. Attack-nya mungkin dengan jab ya. Kalau attack itu kan kalau dalam tinju kan kita bisa jab, bisa uppercut, bisa right hook gitu ya. Nah, kita mungkin jab sesekali kita bertahan, sekali-sekali kita jab, sekali-sekali kita bertahan. Karena ketika nanti ini COVID berakhir, orang kan akan melihat siapa brand yang kira-kira eksis di masa pandemi dan ketika pandemi berakhir pizzanya masih ada, nah tinggal mungkin kita berbagi bukan dengan 8 slice orang lagi, bukan dengan 10 lagi, tapi mungkin cuman kita berbagi dengan 5 orang. Ya, jadi artinya adalah market share kita jadi semakin besar. Nah, ini yang cara pandang yang coba kita adaptasi untuk kondisinya kita. Kurang lebih seperti itu. Wah, hebat banget Kobong. Tetap positif dan wah, tetap attack ya. Hajar Iya. terus. Oke, mungkin tadi kan topik kita malam ini kan Zero Sum Game. Nah, Ya. gimana tuh? Apa tuh Zero Sum Game? Topiknya judulnya menarik nih kok. Mm, mm. Mungkin Ya, Koko jadi bisa langsung ke topik ya. ya, Oke. jadi zero sum game ini adalah sebuah game teori ya, sebuah game teori yang dimana ketika ada satu orang yang kalah, pasti ada satu orang yang menang. Ya, kayak misalkan kita main blackjack, poker atau apapun, misalkan ketika kita punya chips ya, chips yang dipertaruhkan. Nah, ketika satu orang kehilangan chipsnya dia, maka ada orang lain yang bertambah chipsnya. Nah, zero sum game ini berlaku juga di dalam dunia usaha, di dalam dunia bisnis, di dalam ekonomi. Ya, artinya adalah
ketika kalau kita lihat di masa pandemi seperti ini, ketika ada orang yang kehilangan opportunity-nya, kehilangan sales-nya, kehilangan omsetnya, kehilangan revenue-nya, maka di saat bersamaan, uang itu sebenarnya tidak hilang. Jadi uang itu tidak pernah bisa hilang atau lenyap atau tiba-tiba kita bakar gitu, lenyap gitu. Value tetap eksis ada di sana, cuman dia berpindah ke orang lain. Ya, jadi ini namanya konsep dari zero sum game theory, ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat ketika uang ini berpindah, berarti ada orang yang bertambah miskin, ada orang yang bertambah kaya. Nah, cuman ketika orang ini yang bertambah kaya, tinggal apakah orang ini dia mau memutuskan untuk spending atau saving. Ya, jadi ini tadi sama rata, kemudian pada saat pandemi terjadi ada orang yang income-nya turun, berarti ada orang yang income-nya naik. Nah, orang yang income-nya naik ini sebenarnya kalau dia tetap spending, dia tetap belanja, ya maka uang akan tetap berputar. Nah, tetapi ketika dia memutuskan untuk saving dan tidak spending, nah, kita kan tahu bahwa others people spending itu adalah others people income gitu. Jadi kita punya spending adalah income orang lain. Jadi kalau misalkan kita berhenti spending, otomatis pasti income orang lain itu akan menurun. Ya, misalkan kita tadinya belanja 10 juta, sekarang kita jadi saving, kita nggak spending ya, berarti income orang lain itu jadi turun. Nah, ketika income orang lain turun, sama efek domino, dia juga akan jadi nggak spending gara-gara dia nggak dapat income. Nah, jadi sekali lagi, disinilah krisis dimulai ketika uang tadi berpindah dari orang yang biasa aja jadi miskin, orang yang kaya bertambah kaya, lalu orang kaya ini memutuskan untuk tidak spending. Berarti kan mandek kan? Nah, disinilah kemungkinan krisis ini bisa terjadi, ya. Nah, namanya paradox of thrift. Nah, jadi sekarang yang saya mau bahas sebenarnya hari ini adalah bagaimana cara kita bagaimana cara kita beradaptasi dengan zero sum game ini, ya. Kalau misalkan memang di dalam teorinya uang ini nggak hilang, ya berarti otomatis kita punya opportunity nih, kita punya peluang. Karena kalau misalkan kita bilang uang itu hilang, ya udah, that's it, selesai. End of story, nggak perlu dibahas, karena mungkin ya itu force major, semua orang kena, ya sudah kita ya bertahan aja, kita survive aja, karena semua orang juga kena, semua orang juga bangkrut gitu. Nah, kalau teorinya seperti itu, mungkin kita bisa aja menyerah. Nah, tetapi karena teorinya ini adalah uang itu hanya berpindah, berarti kita jadi punya opportunity. Ya, gimana caranya supaya kita jadi orang yang dapat pindahannya tadi, bukan yang memindahkan, tetapi yang dapat pindahannya tadi. Nah, di sini saya bagi jadi 3 sebenarnya. Ya, nanti kita setelah ini mungkin sifatnya diskusi. Yang pertama adalah uang akan pindah kepada new master, ya, atau tuan baru, atau pemilik baru. Ya, pemilik baru atau tuan baru ya, atasan yang baru. New master ini adalah master atau tuan baru yang memiliki kapasitas yang dianggap lebih besar. Jadi misalkan contoh kalau kita misalkan punya ember kapasitas 1 liter air ya, kemudian kita tuangin dengan 3 liter air, 2 liter air pasti tumpah. Ya, bukan salah 3 liter airnya. Airnya nggak salah sama sekali. Yang salah adalah capacity dari embernya. Jadi kalau kita mengalami krisis, uang itu jangan disalahin karena uang itu nggak salah sama sekali. Dia nggak ngerti apa-apa bahkan, ya. Tapi kita nyalahin dia gitu. Tapi padahal dia nggak ngerti apa-apa. Nah, yang jadi problem adalah kapasitas kita ini udah overload sehingga dia luber. Nah, ketika dia luber, dia pasti akan mengalir ke wadah lain yang lebih besar kapasitasnya. Nah, dalam artian ini adalah masternya, ya. Masternya ini yang lebih besar. Tuan baru yang punya capacity yang lebih besar. Nah, jadi kalau kita mengerti teori ini, maka sebenarnya gimana caranya supaya di masa pandemi ini kita memperbesar capacity kita. Ya, bagaimana kita memperbesar capacity kita. Nah, memperbesar capacity kita banyak banget macamnya. Misalkan tergantung apa ya, kita sebagai apa. Kalau misalnya kita solopreneur. Solopreneur itu adalah entrepreneur yang memang mungkin dia nggak punya karyawan atau mungkin punya 1 sampai 3 karyawan. Misalkan dia fotografer, YouTuber, vlogger, desainer interior, arsitek gitu ya. Nah, itu adalah solopreneur misalkan. Nah, kalau misalkan untuk solopreneur, untuk dia bisa meningkatkan value-nya dia, atau misalkan dia pengen memperbesar kapasitasnya dia, apa sih yang harus dia lakukan? Ya, dia berarti harus punya new skill, ya. Dia harus punya high income skill. Ya, skill baru yang mungkin tadi dia nggak punya, dia harus pelajari. Ya, misalkan dengan gabung di e-course online dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan saya
dalam kondisi sekarang untuk supaya saya jadi master dengan kapasitas yang lebih besar, apa yang harus saya lakukan? Kalau kita lihat, biasanya kalau kita melakukan yang namanya penjualan properti kan pasti kita pameran. Pameran itu kita pasti sewa booth atau, exhibition lah di mall-mall. Jadi kita punya physical store, tapi memang temporary namanya, booth atau pameran. Biasanya seminggu itu, ya itu biasanya casual leasing, ya, casual leasing di mall-mall. Ya semua properti lakukan hal itu. Nah sekarang nggak bisa kan? Nah, karena itu nggak bisa, maka dari itu kita harus, membuat yang namanya misalkan virtual gathering, kita bikin virtual tour, kita langsung kontak arsitek, kita bikin virtual tour, jadi bisa, 3D tour lewat lewat Zoom, kemudian kita create konten yang tadinya mungkin konten di Instagram kita, hanya sekian, ya kita bikin lebih banyak gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini memang konten is the new currency, ya. Jadi untuk memperbesar itu ya kita coba bermain di konten, kita bikin video. Makanya sekarang saya lebih rajin untuk bikin, video dan konten. Kalau misalkan di investasi, ya kebetulan juga saya di Solve Ventures dengan Bro Dani dan Bro Andika Sudoro Putra, yang kita lakukan adalah kita coba memperbesar capacity kita dengan cara apa? Kita kita, sedang dalam pembicaraan untuk invest satu media yang sudah punya kurang lebih hampir 2 juta subscriber, ya, hampir, 2 juta subscriber. Nah, 2 juta subscriber itu kalau di YouTube itu seberapa besar sih? Saya ambil contoh, ketika sebuah media, ya YouTube channel yang punya Instagram, subscriber kurang lebih sekitar 2 juta. Nah, mereka bisa mendevelop sebuah produk, saya nggak sebut mereknya apa dulu, mereka mendevelop sebuah produk di mana, produk yang mereka develop itu ada 2 brand ya, lewat subscriber mereka, lewat member mereka dan pengikut mereka yang sudah loyal jadi tribe-nya mereka, itu mereka menghasilkan sales dari produk retail, dari brand yang X, saya sebut X dulu, itu profit mereka kurang lebih bisa 5 miliar per bulan. Ya, 5 miliar per bulan. Wow. Itu dengan 2 juta subscriber. Nah, jadi, kita paham bahwa di sekarang, momen seperti ini, kita harus bisa memperbesar capacity kita, yang jadi goal kita saat ini adalah, itu media dulu. Ya, media. Kenapa? Karena kalau misalkan kita punya media, kita bisa reach lebih banyak orang. Ya, kenapa? Karena kan sekarang kan social distancing, kita bagaimana cara kita reach lebih banyak orang, yaitu through social media dan, cara shortcut-nya adalah dengan kita akuisisi, ya significant majority. Jadi sekitar 18-25%. Nah, itu, mudah-mudahan kalau lancar bulan depan kita rampung. Nah, tadi juga saya dari Jakarta baru saja merampungkan satu investasi di sebuah, perusahaan retail, fashion retail yang punya 300.000 follower dan sudah verified di Instagram-nya. Kita baru rampungan hari ini term sheet-nya dan sudah tanda tangan. Tadi saya ngejar ke sini. Nah, jadi yang harus kita lakukan di dalam kondisi sekarang adalah bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi new master dengan new capacity, ya. New capacity yang relevan dengan sekarang. Nah, capacity yang relevan sekarang itu bukan inventory yang kita perbanyak. Ya, itu kan old school ya. Kita perbanyak inventory supaya capacity kita berbanyak, itu old school. Kita memperbesar gudang kita, itu old school. Kita menambah jumlah karyawan kita, itu old school. Ya, nah dengan adanya social distancing seperti ini, work from home seperti ini, maka salah satu yang harus kita perbesar capacity kita adalah skill, high income skill. Yang kedua adalah attention. Ya, bagaimana kita bisa grab more attention. Ya, karena attention is the new currency, attention is the new commodity. Ya, jadi kalau misalkan kita bisa grab attention orang lebih banyak, ada orangnya, ada ikannya, nah kita bisa mancing di sana. Ya, kalau nggak ada orang yang lihat kita nggak bisa mancing. Saya bahkan bercanda sama teman-teman saya di Solve Ventures, saya bilang bahwa orang yang punya follower di sosial media, apapun itu, Instagram atau YouTube, let's say misalkan 5 juta follower saja, orang itu sudah tidak bisa miskin seumur hidupnya. Oh, wow. Saya punya teman, dia ini, seorang YouTuber, follower dia, subscriber dia 15 juta. Ya, 15 juta. Dia YouTuber untuk game ya, e-sport. Jadi game. Jadi YouTube dia adalah game. Income dia bersih itu 4 miliar sebulan. Ya, income dia bersih dari YouTube channelnya dia, dari brand, dari itu kurang lebih 4 miliar sebulan. Dan umurnya itu iya, umurnya baru 22-23 tahun. Ya, 22-23 tahun. Jadi, attention is the new commodity, ya, social media dan content is the new currency. Jadi, kalau kita mau memperluas wadah kita,
please kita harus serius dengan sosial media. Jadi jangan kita pakai sosial media dengan bercanda, tapi kita pakai dengan serius. Saya ingin ambil contoh, misalkan di Instagram saya follower saya nggak banyak, cuman 130.000 dibandingkan dengan yang artis-artis yang jutaan. Tetapi saya jaga banget kontennya karena saya pilih segmentasi saya. Karena saya tahu kan saya properti. Kalau misalkan saya ngobrolin topik-topik yang receh-receh, follower saya pasti banyak banget, tapi yang B2C. Target saya adalah yang A dan B ya, dan B+. Nah, dari sana saya develop Instagram saya dari tahun 2012 sampai sekarang. Dan saya pernah survei total di Trinityland saat ini kita bangun hampir 4.000 unit apartemen yang kita sudah jual ya, 4.000 unit lebih. Kita sudah launch kurang lebih ada 5 tower apartemen ya, dan 3 sudah jadi, 1 hampir jadi. Ya, jadi kita sudah jual lebih dari 4.000 apartemen. Nah, kalau misalkan kita pukul rata misalkan 1 miliar per unit, berarti kan kurang lebih 4 triliun. Ya, kalau misalnya kita pukul rata, karena ada yang lebih sebenarnya. Ada ruko yang 1 unit bisa 5 miliar, ada apartemen saya Yukata itu 2,5 miliar yang paling kecil ukurannya. Nah, cuman saya ambil pukul rata 1 M dikali 4.000 unit itu berarti kan 4 triliun. Nah, saya pernah survei dari mana mereka 4.000 pembeli ini mendapatkan informasi mengenai proyek ini. Ternyata 15-20% dari Instagram saya. Tapi anggap saja misalkan 10%, saya ambil 10%, itu dari Instagram saya. Berarti kurang lebih 400 miliar. Ya, jadi Instagram ini telah menghasilkan sales lebih dari 400 miliar. Dan itu baru properti ya, baru properti. Karena kan kita juga punya beberapa hal lain. Jadi kalau kita melihat Instagram ini sebagai sebuah etalase, sebagai sebuah showroom, kita pasti nggak akan bisa bercanda lagi sama sosial media. Hari ini kalau saya nggak posting sesuatu di Instagram, itu berarti saya tutup showroom saya hari ini. Nah, waktu saya tutup showroom saya hari ini, ada nggak orang yang visit profile Instagram saya hari ini? Pasti ada. Tapi ketika mereka datang, showroom-nya lagi tutup, berarti ada opportunity loss di sana. Ada opportunity loss di sana. Nah, jadi kita perlu melihat ya, ketika dulu sosial media dianggap untuk pamer, untuk curhat, untuk gosip, untuk senang-senang, untuk lucu-lucu, ya boleh aja sih, nggak salah. Kita itu punya account yang memang untuk personal. Tapi kita harus punya satu account bisnis yang kita benar-benar kita lihat sebagai aset. Ya, jadi bayangkan kalau misalkan nggak ada Instagram Bong Chandra ini, brand value dari Trinityland nggak akan jadi seperti hari ini. Saya masih ingat waktu itu ketika saya Instagram live dengan Ellen May. Kita bahas tentang saham dari Trinityland dengan kode saham TRIN. Itu hari itu perdagangan retail kita sangat kenceng. Gara-gara cuman saya Instagram live sama Ellen May. Karena Ellen May ini kan pembicara saham ya. Jadi memang relate banget. Follower dia akan ikutin kemana, jenderalnya suruh kemana, ya dia akan ikutin. Jadi dari situ saya berkomitmen untuk oke, saya akan bikin at least 50 sampai 100 video lah setiap tahun at least. Dan kadang-kadang kita berpikir konten kita itu harus menjual sesuatu. Coba lihat konten Instagram saya nggak pernah menjual apapun di Instagram saya. Ya, jadi yang saya jual itu adalah story. Saya cerita tentang bagaimana saya bangun sebuah konsep namanya comfortable residence. Comfortable residence adalah sebuah residence yang kita develop sebelum COVID. Jadi sebuah bedroom, sebuah residence yang kalau misalkan kita pengen ubah jadi kantor, ranjangnya kita lipat, mejanya kita buka, langsung jadi kantor. Ya, jadi ternyata tiba-tiba ada COVID terjadi. Nah, ini kan cocok banget. Ya, kita merasa nggak perlu lagi ngantor ya di tempat jauh karena kita bisa work from home, dan daripada kita beli apartemen 1, office 1, mendingan beli aja comfortable residence. Jadi residence yang bisa di-convert menjadi home studio. Nah, saya bikin video itu di Instagram. Saya nggak bilang, ayo hubungi nomor yang ini sekarang juga harganya berapa, besok harga naik. Saya nggak jual hard selling seperti itu. Dan video tersebut sekarang ini kalau dicek di Instagram saya sudah ditonton 30.000 orang. Jadi lucu ya. Maksud kita tuh kayak iklan, tapi orang malah dapat ilmu dari iklan tersebut, dan 33.000 orang yang nonton. Karena Instagram ini saya tidak pakai untuk jualan, tapi Instagram ini saya pakai untuk building trust, untuk building brand, untuk building personal brand. Nah, jadi
cara paling efektif, paling simpel adalah kita fokus ke konten, 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 ya. Dan valuation dari sosial media ini sangat besar. Nah, saya akan agak sedikit teknikal sedikit. Bagaimana caranya supaya kita bisa membangun sosial media? Nah, ini kan pertanyaan yang mungkin, oke, Pak Bong, saya udah tahu lah sosial media penting, tapi how? Ya, gimana caranya saya bangun sosial media? Yang pertama adalah who we are, siapa kita dulu. Bio Instagram kita ini apa? Ya, kalau misalkan bio Instagram kita ini tidak bisa menjelaskan siapa diri kita atau siapa produk kita dalam waktu 3 detik sampai 10 detik, maka kita nggak punya brand yang kuat. Jadi kalau orang lihat Instagram kita, lihat bio-nya kita, lalu orang itu butuh 10 detik atau lebih untuk, ini orang ngapain sih? Itu berarti kita nggak jelas segmen kita apa. Nah, kalau teman-teman buka di Instagram saya, langsung begitu lihat di bio-nya jelas. Building a real estate empire. Ya, membangun real estate empire. Jadi begitu orang lihat, oke, ini orang properti. Walaupun saya ada venture capital, saya ada bisnis lain, tapi saya nggak mau orang kenal saya terlalu banyak. Saya pengen dalam 1 second orang tahu saya ini apa. Walaupun saya juga jadi pembicara, saya bikin tulis buku, saya nggak pengen tulisin saya penulis bestseller, saya pembicara, saya pengusaha properti. Jadi 1 detik orang bisa langsung lihat itu apa. Kenapa? Karena mereka kalau lihat kita nggak tertarik, ya mereka akan jarinya next gitu loh, akan cari yang lain, profil lain. Tapi kan Pak, kalau misalkan saya masukin banyak profil saya, lebih banyak orang yang bisa ikut kita. Nah, ini adalah paradigma yang kurang tepat. Karena kita nggak butuh follower yang banyak. Kita butuh follower yang tepat. Ya, saya juga nggak berharap kalau misalkan ada orang mau yang suka mobil, follow saya. Ya, kalau mereka mau follow nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi kalau misalkan mereka datang, ya, kemudian mereka eh, sukanya mobil, sementara saya properti nggak cocok. Jadi, nggak apa-apa, kita agak bikin segmentasi. Karena kalau kita perhatikan ya, orang-orang yang memang netral, yang terlalu netral, profilnya terlalu netral, mereka tidak di-follow banyak orang. Sebaliknya, orang yang agak sedikit radikal, sebuah produk, sebuah brand yang agak sedikit radikal, tanda kutip, mereka punya pengikut yang lebih banyak. Nah, radikal ini bukan berarti kita nyerang Bapak Presiden gitu ya, terus akhirnya jadi radikal, follower naik. Itu pasti sih, cuman kita dibully orang gitu ya. Nah, tetapi radikal ini adalah kita punya satu prinsip yang mungkin sedikit kontra dengan orang lain dan kita konsisten dengan prinsip itu. Itu yang namanya saya sebut dengan tanda kutip radikal dan kita konsisten ngomong hal itu. Ya, saya ingin cerita Bro Andika. Bro Andika ini satu dari 10 juta anak muda. Saya bisa bilang, ya ini anak muda jenius banget. Kenapa? Karena kita lihat banyak pembicara saham. Tapi kenapa Bro Andika ini dia tidak pernah jualan kelasnya dia. Dia tidak pernah jualan kelasnya dia. Tapi kelasnya dia selalu full. Dan full itu sampai 3 bulan ke depan gitu. Tapi dia nggak pernah jualan. Kenapa? Karena semua orang ngajarin trading, saham trading. Nah, dia ajarin value investing. Dan dia konsisten di sana. Berarti kan dia being radical untuk satu prinsip dan dia konsisten di sana. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi new master dengan punya kapasitas yang besar, manfaatkan sosial media, bangun impact, bangun personal brand, caranya adalah yang pertama, cari kira-kira kita punya value apa, kita punya point of view apa, apakah bio kita bisa menjelaskan kita atau enggak. Dan tujuan kita pada akhirnya adalah kita bisa mendapatkan centang biru atau lambang verified dari Instagram. Ya. Produk kita bisa dapat centang biru atau verified dari Instagram. Kalau personal, dapat centang biru gampang. Kalau produk itu nggak gampang. Ya. Autospector sudah produk tapi dia dapat centang biru. Dan company fashion retail yang tadi kita invest juga sudah centang biru. Nah, bagaimana dapat centang biru? Ini sekilas aja. Yang pertama, yang pasti banyak account yang mirip dengan kita. Jadi misalkan saya punya account Bong Chandra, ada Bong Chandra official, ada Bong Chandra 87, ada Bong Chandra, ada Chandra Bong gitu. Jadi semakin banyak fake account atas nama yang mirip-mirip sama kita, Instagram jadi consider untuk kasih kita centang biru, ya. Jadi bisa aja teman-teman bikin aja fake account yang mirip-mirip, ya, supaya wah ini harus dikasih centang biru nih supaya orang nggak salah, ya. Kemudian bagaimana lagi dapat centang biru? Kita tidak comot konten orang. Ada foto orang dari detik.com, kita ambil, kita crop, kita bikin konten pakai foto detik.com. Ada
video orang kita reshare itu milik orang walaupun kita tulis kredit ya. Nah, itu biasanya nggak dapat verified. Terus gimana dong, Pak? Ya, bikin konten sendiri atau warnanya, bentuknya dari foto tersebut agak diedit sedikit. Jadi bukan diambil plug mentah gitu ya dari Google atau screenshot dari orang lain ya. Kemudian yang ketiga, kita banyak aktif conversation dengan sesama centang biru. Ya, jadi dan dia balas kita. Jadi kita berkomunikasi beberapa kali dengan orang-orang yang punya centang biru. Jadi Instagram akan melihat bahwa oh ini temannya dia nih. Centang biru temannya harusnya juga dikasih centang biru. Kemudian yang berikutnya lagi adalah jangan pernah beli follower. Ya, jangan pernah beli follower. Kalau kita beli follower sampai kapanpun kita nggak bisa dapat centang biru. Ya, dan sekarang kalau kita beli follower banyak orang yang akhirnya ngecek dan ternyata engagement kita rendah. Ya, kalau kita lihat follower banyak gitu ya, gampang bisa lihat dari mana itu follower palsu atau enggak. Kita buka 20 follower secara random, 20 follower secara random. Kalau dari 80% dari 20 follower tersebut, 80% dari 20 80% dari 20 follower tersebut, itu postingannya cuma 0 atau 1 ya. Jadi orang-orang yang follow account tersebut cuma posting 1 kali atau bahkan nggak pernah posting, 0, itu follower-nya beli. Itu fake followers ya. Dan sekarang ada banyak tools untuk kita bisa cek itu followersnya fake atau enggak. Jadi tinggal dimasukin aja. Jadi membeli follower itu sebenarnya bunuh diri ya. Membuat kita nggak bisa dapat verifikasi, engagement kita rendah dan akhirnya kita nggak bisa dapat trust. Ya, jadi yang pertama adalah new master ya. Uang akan pindah ke new master dengan kapasitas yang lebih besar. Yang kedua adalah kita harus bisa punya new value. Ya, new value. Nah, new value ini selalu kadang-kadang kita berpikir dengan blue ocean mindset. Nah, blue ocean mindset ini apa? Blue ocean mindset ini adalah kalau saya mau berhasil, saya mancing di tempat yang tidak banyak nelayannya. Contohnya misalkan, saya pergi aja ke Papua, Pak. Di sana kompetisinya nggak terlalu ketat. Saya bikin aja supermarket di sana, karena mungkin di sana nggak ada Indomaret, mungkin saya nggak pernah ke sana. Atau saya bikin aqua di sana, karena mungkin di sana aqua nggak masuk. Nah, ada beberapa orang yang punya mindset seperti itu. New value selalu dikategorikan sebagai sebuah blue ocean mindset. Padahal kadang-kadang new value itu sebenarnya ada di red ocean. Contoh, properti. Ya, properti ini adalah industri yang sangat bergantung sama regulator, regulasi pemerintah. Pemerintah misalkan mengizinkan orang asing beli properti, properti akan booming. Ya. Pemerintah, Bank Indonesia membuat kebijakan KPR inden, ya, atau misalkan loan to value-nya, DP-nya dinaikkan, langsung properti turun. Ya. Kemudian SBI dinaikkan, ya properti turun. SBI diturunkan, properti bisa naik. Jadi kita sangat bergantung sama pemerintah. Terus kemudian zonasinya semua. Artinya sebenarnya industri properti ini bisa dikatakan red ocean. Ya, red ocean. Laut merah dan player-nya juga banyak. Ya, walaupun mungkin entry barrier-nya nggak segampang F&B ya. Kalau F&B kan entry barrier gampang banget. Hari ini kita masak kita udah bisa bikin restoran, ya. Nah, walaupun di red ocean, tapi di dalam red ocean ini yang mancing banyak, tapi ikannya juga banyak. Di blue ocean yang mancing sedikit, tetapi ikannya juga sedikit. Ya, nah tetapi di dalam red ocean itu selalu ada yang namanya palungan. Jadi under the sea itu biasanya ada palungan. Palungan itu adalah kayak semacam apa ya? Crack di bawah tanah laut, ya itu ada crack yang dalamnya itu sampai dalam sekali. Ya bahkan kalau nggak salah, ya terdalam di dunia itu palungan bisa 10 sampai 15 km, saya lupa. Ya, tapi salah satu produser terkenal James Cameron ya yang memproduksi film Titanic dan Avatar, dia itu sangat terobsesi dengan kehidupan bawah laut. Nah, dia pernah pakai satu teknologi untuk bisa sampai ke bawah sana. Dan di sana apa yang terjadi? Kita akan melihat banyak banget spesies ikan yang tidak pernah kita lihat di permukaan. Ya, artinya di Laut Merah ternyata masih ada spesies-spesies langka. Ya, barang-barang langka yang sebenarnya kalau kita bisa temukan crack-nya itu, palungannya itu, value-nya itu kan new value ya. Ya maka kita bisa jadi new master yang dapat pindahannya uang orang lain, dapat pindahannya value-nya orang lain. Jadi uang itu saya sebut value. Value akan pindah ke value yang lebih tinggi, ya. Nah, di dalam properti saya juga sama. Ketika
semua orang bangun apartemen. Nah, gimana caranya supaya kita bisa thriving? Ya, kalau surviving itu kan bertahan, kalau thriving itu juga menyerang. Nah, kita mencoba menemukan palungan. Nah, palungannya adalah kita ketemu konsep yang namanya comfortable residence. Ya, comfortable residence. Ini semua masalah mindset kok. Oh, orang nggak cari properti lagi masa-masa seperti ini. Kenapa? Karena itu adalah kebutuhan yang kesekian lah. Orang sekarang aja pusing bayar misalkan gaji, ya bayar apa namanya, hutang bank dan lain-lain. Nah, bagaimana mungkin Pak saya masih masih pikirin properti. Tapi ternyata belakangan ini, itu banyak banget teman saya, banyak banget orang-orang yang saya nggak kenal, itu DM saya, dan mereka mencari properti. Nah, saya verifikasi, saya validasi sekali lagi dengan satu agen properti. Ya, jadi ada teman saya, kebetulan dia mau mau beli rumah di daerah BSD, saya kenalin sama agen ini. Nah, saya temenin dia untuk survei, bukan beli rumah sama saya, tapi sama pengembang lain ya di BSD. Waktu saya survei ke sana, ternyata itu show unitnya itu lagi penuh dengan customer. Lalu saya tanya sama agennya, dari agen Rewet, kok ternyata ramai juga, ini developer sebelah. Oh iya Pak, gara-gara work from home, orang jadi merasa bahwa rumahnya sempit. Selama ini mereka nggak kerasa, karena mereka pergi pagi, mereka pulang malam. Lalu mereka tidur. Sekarang work from home, mereka ketemu istri anak mereka kerja di sana, mereka makan di sana, mereka olahraga di sana selama 3 bulan. Mereka stres. Ini properti mereka ini kecil banget gitu. Mereka ingin yang lebih bagus gitu. Jadi akhirnya permintaan rumah tuh naik. Jadi kita punya paradigma yang berbeda karena uang ini nggak hilang gitu, ya. Nah, jadi kita coba create new value yaitu comfortable residence. Gimana caranya supaya kita kita coba create new identity. Jadi kalau kita belajar ya di dalam bisnis itu sebenarnya kita nggak perlu melakukan advertising yang gila-gilaan kalau kita punya tribe. Tribe ini adalah kalau di suku ya, di kesukuan gitu, tribe itu adalah pengikut yang benar-benar loyal, yang setia, yang kalau ada haters serang kita, dia akan balik serang haters itu namanya tribe. Ya, itu namanya tribe. Nah, bagaimana cara kita building tribe tadi? Sebenarnya kita nggak perlu dengan advertising atau sesuatu yang terlalu bombardir, kita hard selling dan lain-lain. Tapi kita coba berikan value dan ketika tribe itu ada, mereka akan pasti cari kita, mereka akan kontak kita. Kenapa? Karena kita punya value. Jadi sekali lagi, coba kita cari crack palungan di Red Ocean yang kira-kira orang-orang butuhkan, yang kira-kira orang-orang cari. Nah, how? Tadi kan kalau new master caranya dengan sosial media. Nah, sekarang gimana Pak? Ya, salah satu caranya adalah kita pakai sepatunya orang. Ya, kita pakai sepatunya orang. Jadi kebanyakan dari kita itu stuck untuk bisa menciptakan value baru, kreativitas baru. Ada yang bilang, "Pak Bong, bagaimana cara Pak Bong itu bisa dapat kreativitas, ide?" Kenapa kok saya nggak ketemu ide? Karena kita pakai sepatu kita sendiri. Nah, tapi kalau misalkan kita pakai sepatu orang lain, saya ngebayangin kalau misalkan saya jadi, anak muda gitu ya, jadi milenial atau newlywed, orang yang di properti kondisi sekarang. Saya pakai sepatunya mereka. Oh iya ya, saya pengen yang efisien. Jauh dari Jakarta nggak apa-apa, karena di Jakarta mahal, jadi di suburb aja, di kota satelit, ya, lebih murah. Tapi kan sekarang bisa work from home, tapi harus bisa di-convert. Akhirnya kita ketemulah comfortable residence. Jadi, saya mencoba untuk menciptakan new tribe, ya, suku baru, new tribe. Dan new tribe ini, saya kasih nama mereka adalah creators atau solopreneur. Ya, creators atau solopreneur. Jadi, nama proyek kita kan The Scott ya, The Scott Home Studio. Tagline adalah Home of Creators, rumah bagi para creators. Creators ini apa sih? Creators ini adalah orang yang bekerja sendiri, ya. Dia ini adalah anak-anak digital nomad, nggak perlu kantor, bisa kerja di mana aja. Dia ini adalah vlogger, youtuber, fotografer, ya, kemudian selebgram, blogger, writer, graphic designer, kemudian interior designer, arsitek. Nah, itu adalah creator ya. Atau solopreneur. Solopreneur ini adalah konsultan, ya, digital konsultan, ya, kreatif, content creator. Nah, orang-orang solopreneur atau creators ini, inilah yang kita sedang bentuk mereka. Kita membentuk identity baru buat mereka. Tadi nggak ada ide identity ini. Ada istilah creators, memang ada istilah solopreneurs, tapi kita coba untuk
educate mereka sehingga mereka itu bangga dengan identity baru mereka. Nah, ketika mereka sudah terbentuk identity-nya dan kita punya wadah untuk bisa mensupport identity mereka, ya. Nah, maka otomatis mereka akan cari kita, mereka akan pindah, ya. Jadi kalau kita punya new value, fokus kita adalah to be found. Jadi kita bukan mencari, tapi kita ditemukan. Ya, banyak dari kita konsepnya adalah mencari. Tapi kalau misalnya kita punya value, kita bentuk tribe, kita bentuk new identity, kita akan coba untuk ditemukan. Nah, itu yang dilakukan oleh Bro Andika. Ya, Bro Andika tidak pernah mencari, tapi dia ditemukan. Coba cari misalkan saham, misalkan value investor yang keluar, misalkan nama dia. Ya, karena dia punya value yang clear, yang berbeda, ya, dan dia punya tribe-nya dia sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah yang ketiga, new language. Ya, new language atau bahasa baru. Ya. Jadi new master, new value, new language. Nah, new language ini atau bahasa baru ini sebenarnya bukan berarti kita betul-betul pakai bahasa yang berbeda gitu ya. Kita belajar bahasa, saya ganti bahasa Inggris, literally bahasa, bukan. Tetapi new language ini adalah cara kita berkomunikasi. Ya. Jadi dari seorang seller menjadi seorang storyteller. Ya. Dari yang tadinya corporate menjadi personal. Ini new language nih. Ya, contoh, seller buy now, besok harga naik, unit terbatas, produk terbatas, discount, early bird, itu seller. Ya. Tapi kalau storyteller, ya dia building story, dia build up story. Dia bikin queue line, dia bikin orang ngantri. Ya, dia bikin orang ngantri untuk pengen tahu tentang produknya. Dia bikin apa namanya? Dia bikin kreativitas, dia bikin cara bahasa yang baru. Dia tidak menjual, tetapi dia kasih storytelling. Kemudian bahasa baru lagi adalah bahasa corporate dengan bahasa yang personal. Suatu hari saya join di sebuah apps tentang indoor training, ya, indoor training. Jadi indoor training apps ini namanya adalah Center. Nah, indoor training apps ini namanya Center, founded by Chris Hemsworth. Ya, Chris Hemsworth ini adalah aktor pemeran dari Thor di film Avengers, ya. Jadi saya download, kemudian saya daftar. Nah, begitu saya daftar, suatu saat saya dapat email dari dia dan bukan dari senternya ya. Walaupun saya tahu ini dari center, tapi subjek emailnya adalah Chris Hemsworth. Jadi ceritanya, saya bukan berarti saya tiba-tiba kayak bodoh banget gitu, kayak saya percaya itu Chris Hemsworth yang email gitu. Tapi cara bahasanya dia, Chris Hemsworth yang email saya ceritanya begitu. Nah, saya merasa ini personal banget. Nah, ini new language yang harus kita lakukan. Ya, cara kita follow up, cara kita kirim katalog, cara kita email blast, yang tadi ya kita pakai bahasa yang corporate, kita ganti bahasa yang lebih personal. Yang tadi ya kita fokus sama konten, sekarang kita fokus sama konteks. Ya, konten itu apa? Bedanya sama konteks. Ya, misalkan contoh, kita punya namanya Finvox Channel ya. Finvox Channel ini media ya, media digital media. Nah, kita buat konten tentang kisah sukses dari founder Zara, ya, Mr. Ortega, founder Zara ini one of the richest man. Nah, kita bisa aja bikin konten, ya ini dia sukses, dari dulunya susah, sekarang jadi sukses gitu ya, bisa. Itu konten. Tapi ketika kita menggunakan new language, kita nggak fokus ke konten, tetapi kita fokus ke konteks. Kita semua tahu Ortega itu one of the richest man in the world, dan Zara kita juga sudah tahu ya, salah satu worldwide brand gitu. Dan orang nggak perlu dikasih tahu lagi tentang itu. Tapi ketika kita masuk ke konteks ini consist of two things. Yang pertama adalah audience, yang kedua adalah moment. Audience dan moment. Nah, kita lihat dari sudut pandang audience. Kalau misalkan audience kita yang kita mau targetkan tentang cerita sukses Zara ini adalah orang yang usia berapa? 20-30 tahun. Oke, kita lock. Target kita adalah informasi konten Zara ini untuk 20-30 tahun. Mau nggak kita bikin lagi cerita yang lebih menarik dari sudut pandang audiens? Semua orang berpikir orang sukses itu extrovert. Gimana kalau kita ambil dari sudut pandang introvert? Ternyata foundernya
Zara itu, Mr. Ortega, ternyata orang introvert loh. Kita blast, kita post postingan itu. Ternyata hasilnya tanpa iklan, postingan tersebut gone viral, masuk ke explore di Instagram, dan sudah reach atau mencapai lebih dari 1 juta orang, 1 juta account. Padahal sih kita nggak pasang Instagram ads sama sekali. Jadi itu viral sendiri. Kenapa? Karena jarang banget ada orang sukses, tapi diambil dari angle introvertnya. Biasanya kan diambil dari angle apa? Kerja kerasnya, ya itu semua orang juga sudah tahu. Ya, tapi diambil dari konteks yang lain. Nah, new language ini, ya ketika kita bicara konteks, adalah cara kita supaya kita bisa punya kapasitas yang lebih baru, kita bisa punya value yang lebih baru, dan kita bisa berkomunikasi dengan gaya bahasa yang lebih relevan, ya sehingga otomatis ketika kita masuk di dalam zero sum game ini, ya orang akan uang atau value tersebut akan pindah ke kita sebagai new master. Ya, kurang lebih seperti itu, Bu Rosa dan teman-teman yang bisa saya sharingkan. Ya, keren banget ngomong tadi tentang new master, new value, dan new language ya. Jadi ternyata banyak banget yang kita nggak tahu juga ya. Wah, ternyata oke. Mungkin pertanyaan dulu kali ya, Kopong. Boleh. Oke. Ini ada pertanyaan pertama nih. Bro, kalau boleh share sedikit, kenapa dulu pada saat awal karir sebagai motivator lalu tiba-tiba bertransformasi menjadi pebisnis dan investor? Nah, kenapa nggak jalan dua-duanya seperti salah satu mentor Pak Bong, Pak TDW? Oke, jadi kalau misalkan dulu saya memulai karir saya sebagai pembicara ya, sebagai motivational business speaker dari umur 20 tahun waktu itu. Lalu umur 22 tahun saya bangun properti. Karena saya berpikir begini, kalau misalkan personal brand kita terlalu kuat, ini juga nggak baik. Ya nggak baik. Kenapa? Karena brand tersebut nggak bisa di-scale. Mau ngandelin saya sendiri kok nggak bisa di-scale. Nah, jadi ya bersyukur aja waktu itu walaupun masih sangat muda, saya udah kepikiran, kayaknya gua nggak bisa terus-terusan jadi pembicara. Nggak mungkin, ini nggak bisa di-scale. Tapi ada risk-nya ya. Risk-nya adalah ya harus ya semi bakar kapal. Ya waktu itu di tahun 2008 jadi pembicara sangat enak. Undangan in-house training satu bulan tuh bisa 15 sampai 20 kali saya terbang pesawat diundang. Saya keliling Indonesia. Ya, kenapa? Karena 2008 itu awal-awal di mana jadi pembicara itu sangat-sangat dibutuhkan pada saat itu. Nah, tetapi saya ambil satu giant step yang itu memang risky, ya, risky. Kenapa? Karena belum jadi, belum tentu berhasil, yaitu properti. Dan di properti pun awalnya 1 tahun 2 tahun pertama itu poster itu saya terpaksa masukin foto saya dulu tuh. Karena apa? Karena orang nggak tahu Trinity itu apa. Orang taunya Pak Bong kan. Nah, jadi kita mengandalkan personal brand untuk building corporate brand. Tapi saya tahu dari awal saya mengandalkan itu, masukin poster saya, foto saya ke dalam poster properti. Dari momen itu pun saya sudah sadar bahwa ini nggak akan selamanya begini. Ya saya akan bangun sistem. Ya mereka harus bisa gathering, tapi itu butuh waktu ya. Nah sampai di 2018 ya ketika semua udah settle, pelan-pelan orang mulai tahu Trinity Land, ya bahkan banyak pembeli yang sekarang nggak tahu kalau misalkan foundernya Pak Bong, banyak yang nggak tahu. Hanya 15-20% aja yang tahu ya saya foundernya, 80% mereka nggak tahu. Artinya kan sudah jalan secara sistem, dan kemudian di tahun 2018 akhirnya kita dapat satu tim baru, yaitu satu CEO baru namanya Pak Ishak Chandra. Pak Ishak Chandra ini tadinya adalah CEO dari grup CEO dari strategic development-nya Sinarmas Land, ya one of the largest land banker di Indonesia, punya 6.000 hektar lebih Sinarmas Land. Beliau sudah 8 tahun di Sinarmas Land dan posisi terakhir adalah sebagai grup CEO dari strategic development-nya Sinarmas Land. Dan juga jadi spokesperson-nya Sinarmas Land. Jadi kalau ada yang bilang waktu itu yang bikin programnya Price Amnesty Sinarmas Land itu siapa? Itu Pak Ishak. Ya, yang menginisiasikan nama Sinarmas Land karena waktu itu masih kayak inisiatornya adalah Pak Ishak. Nah, sekarang beliau masuk nih. Ya, beliau membeli sebagian saham dari salah satu shareholder kita, Pak Matius, dan beliau juga menjabat sebagai CEO atau presiden director sekarang. Jadi artinya adalah kalau hari ini sebenarnya saya
do something yang saya suka di luar dari properti, misalkan seperti hari ini saya sharing, kemudian saya sekarang lagi sibuk di Soft Ventures, investment company, saya bisa. Kenapa? Karena sudah jalan sistemnya. Jadi itu kurang lebih, mudah-mudahan menjawab. Oke. Jadi, mencari yang bisa di-scale ya, Kopong, ya? Benar. Oke. Terus ada pertanyaan, apa ada rencana ekspansi properti di Surabaya? Oke, saat ini kita selama kurang lebih 10 tahun, kita nggak pernah expand di luar Jabodetabek selama 10 tahun, ya. Walaupun banyak banget opportunity ya. Sampai tahun lalu akhirnya kita expand di Batam, ya. Jadi saya pikir sih untuk sementara ini ya kita Jakarta dan Batam dulu, karena Batam ini kita cukup besar ya, 20 hektar dan bisa di-expand sampai 80 hektar. Tapi kita start dari phase 1 ini 20 hektar gitu. Jadi Wow. nanti kalau misalkan next ada peluang ya mungkin ya, maybe. Ya. Oke. Wah, keren banget ini ekspansinya ke Batam dengan lahan yang sangat luas. Oke, Kopong. Ini kan properti juga sebenarnya lagi lesu ya karena corona. Ya. Nah, sebenarnya kan aku sempat juga baca atau postingan-postingan Kopong nih. Properti siklusnya itu sebenarnya setelah krisis mungkin ada 2-3 tahun setelah krisis itu bakal lebih booming gitu loh. Nah, menurut Kopong, perkiraannya kapan, Kopong? Oke, jadi sebenarnya gini, kalau ketika krisis terjadi, pasti negara memberikan stimulus. Itu sudah pasti. Ya kan? Nah, stimulus ini disalurkan ke baik itu lewat institusi, lewat belanja negara, lewat kredit, ya. Kalau di US kan lewat kredit ya. Jadi para pebisnis itu dapat kredit, misalkan insentif pajak lah, kemudian penundaan kredit, penambahan plafon. Nah, insentif ini itu dikeluarkan pemerintah. Nah, ketika keadaan kondisi resesi itu sudah mulai berakhir, kalau kita lihat peredaran uang kan jadi lebih banyak ya karena insentif ini. Nah, otomatis yang namanya ketika krisis berakhir, resesi selesai, orang mulai going back to normal, ya bisnis mereka mulai naik, mereka mulai improve lagi, ya namanya kan siklus ya. Pasti ada turun, pasti ada naik gitu. Ada naik, pasti ada turun. Nah, ketika mereka mulai naik, maka mereka pasti akan butuh sebuah tempat untuk mereka taruh uang mereka. Itu di deposito, di saham, di properti, di emas. That's why sebenarnya dari dulu sampai sekarang, properti mau di gimana pun, itu tetap harganya pasti akan naik in the long run. Karena ada pepatah yang bilang, ada quote yang bilang bahwa the best time to buy property itu always 5 years ago. Jadi waktu terbaik untuk beli properti itu selalu 5 tahun yang lalu. Sederhana kok, kita ambil rumus aja. Walaupun mungkin orang bilang, itu kan Pak Bong, orang properti, ngocehnya pasti properti gitu. Tapi cara saya jual properti beda kok. Saya bukan orang yang jual properti kayak gitu untuk investor. Saya jual properti yang comfortable resident itu untuk user, bukan untuk investor. Karena saya carinya adalah creator. Kalau saya cari investor, saya nggak akan tulis home of creator gitu. Nah, tapi saya harus sampaikan bahwa tanah itu nggak bisa dicetak. Manusia bertambah, tapi tanah tidak bertambah. Itu aja rumusnya. Dan properti itu sebuah trofi, sebuah piala. Walaupun mungkin dia bukan kebutuhan, bisa aja orang bilang itu kebutuhan yang nanti-nanti Pak. Tapi biar bagaimanapun juga, at the end, goal hidup orang itu tetap adalah tempat tinggal. Goal hidupnya orang. Jadi secara naluri, manusia hidup, itu tuh mereka tuh menghindari sengsara dan mengejar kenikmatan. Ya, mereka menghindari pain, dan mereka menghindari sorry, ada video mas. Sorry, bisa di-mute ya. Oke, jadi manusia itu menghindari sengsara dan mengejar kenikmatan. Ya, jadi otomatis goal hidupnya mereka dari manusia purba itu adalah mereka harus punya tempat shield untuk mereka berteduh. Ya, jadi itu cara pandang saya mengenai siklus properti. Oke, jadi teman-teman ini mumpung saat yang tepat invest properti berarti tetap akan naik kayak gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, ini tentang sosial media nih. Apakah Kopong ini ada tim khususnya untuk mengelola sosial media yang memberikan ide atau apakah Instagram pribadinya benar-benar Kopong sendiri yang mengatur? Oke, kalau misalkan kalau misalkan Trinity Land, kemudian Comfortable Residence, kemudian Finvox. Tapi kalau Instagram saya pribadi itu saya sendiri. Tujuannya adalah supaya
ini apa ya, bahasa kita sendiri. Saya adalah orang introvert. Jadi saya bukan orang ekstrovert, ya. Jadi kalau di luar dari kamera ini, saya hanya ngomong seperlunya aja. Nah, bagi orang introvert, mereka merasa bahwa saya nggak perlu bikin sosial media, Pak. Tapi zaman sekarang, memaksa kita bahwa personal brand itu harus keluar, walaupun kita introvert, ya, dengan cara kita. Ya, jadi bukan berarti karena kita nggak suka tampil. Nah, yang saya bilang, teman saya yang, gamer tadi, itu surprisingly dia introvert banget. Yang punya subscribers 15 juta, dia introvert banget, ya. Nah, jadi, kalau misalkan ada yang bilang bahwa, "Oh, dia, beli Ferrari, beli Lamborghini," dia nggak suka beli itu. Dia nggak mungkin dia nggak pakai mobil itu, beli Ferrari, Lamborghini, tapi once dia beli itu, engagement-nya naik. Ya orang-orang ya namanya orang Indonesia ya, suka banget tuh sama konten-konten yang seperti itu. Jadi sometimes kadang-kadang, eee, kita nggak nyaman bikin sosial media, tapi harus kita catat, harus kita garis bawahi, harus kita underline bahwa, loh, kita kan memang dalam hidup ini kan bukan cari yang nyaman. Kalau kita cari yang nyaman, kalau kita hari ini sedang nyaman, berarti kita lagi nggak grow. Ya anak saya, mau masuk 2 tahun, kan ada gigi geraham mau tumbuh kan, wah nangis. Ngerengek, cranky, nggak mau makan gitu ya. Kenapa? Ada something yang lagi mau grow, makanya dia nggak nyaman. Jadi kalau misalkan "Saya introvert, Pak, saya nggak nyaman untuk bikin sosial media." Ya berarti kita memilih untuk di comfort zone kita. Ya karena ketika kita nggak nyaman, ya kita lagi grow. Kalau kita nyaman berarti kita lagi nggak grow, gitu. Ya, setuju banget itu Kobong. Nah, tapi Kobong tadi sempat menyinggung personal brand itu nggak boleh terlalu kuat, jadi juga nggak bagus, ya kan? Mhm. Nah, gimana cara menyeimbangkan dengan antara personal brand dan corporate brand ini? Supaya bisa saling mendukung tapi juga nggak terlalu kuat. Nah, Ya, gimana? personal brand ini adalah driver-nya. Ya, jadi misalkan contoh, Air Jordan, ya Air Jordan. Air Jordan adalah brand yang sangat besar banget dan itu membuat Jordan itu menjadi salah satu bilioner ya. Jadi kalau banyak atlet itu jatuh miskin, tapi Michael Jordan tetap kaya. Kenapa? Karena dia punya brand Air Jordan. Sekarang Michael Jordan udah nggak perlu main lagi. Dia udah umur 50 lebih, nggak perlu main basket lagi, tapi orang tetap beli sepatu Air Jordan. Tapi driver awalnya adalah personal brand dari Michael Jordan itu sendiri. Kalau dia nggak main basket, kalau dia mainnya payah, ya nggak jadi Air Jordan tersebut. Jadi Oh, personal brand adalah driver awalnya, tapi ketika sudah jadi, jangan kesenangan, jangan terjebak dalam comfort zone, create sistem supaya produk brand tadi lebih kuat daripada oh personal wow, brand. jadi tetap produk brand harus lebih kuat ya. Benar. Oke, mungkin pertanyaan terakhir kali ya karena Kobong juga ada acara berikutnya. Menurut Kobong, apa key success factors di industri properti di era sekarang ini? Oke, yang pertama sebenarnya kita harus bisa accept dulu ya bahwa kita harus bisa punya physical store tapi di dalam sosial media. Ya, physical store kita ganti ya. Dan tetap aja orang butuh survei ke lokasi, tetapi kita harus punya satu showroom baru di sosial media. Nah, kemudian yang kedua adalah prinsipnya sederhana. Bagaimana caranya supaya kita bisa kumpulkan sebanyak mungkin orang yang punya target market yang sangat tepat dengan proyek kita di dalam platform kita. Nah, caranya sederhana. Yang pertama adalah kita buat konten edukasi. Misalkan contoh gampang kok, misalkan banyak orang yang nggak ngerti KPR loh. Banyak orang yang nggak ngerti KPR loh. Banyak Oh orang yang nggak wow, tahu Kolek 5 itu apa. Anak-anak muda milenial sih yang mau beli properti nggak ngerti KPR itu apa, cara hitung bunga itu apa. Boleh nggak kita bikin konten yang diambil konteksnya, jadi konteksnya dari audiens, dari kacamatanya dia. Jadi bahasanya jangan terlalu textbook. Misalkan contoh, bagaimana cara menghitung KPR itu terlalu textbook, ya. Bikin cerita misalkan true story seorang pemuda bernama Anton. Dia punya income sekian. Kira-kira kalau dia beli properti. Jadi kita bawa dari story. Nah, ketika kita create banyak banget informasi-informasi seperti itu, ya orang pasti akan datang. Oh, saya bingung Pak bikin konten. Ajak interior designer untuk talk show bareng. Instagram live di Instagram kita. Topiknya apa Pak? Saya bingung Pak. Ada yang mau bahas feng shui, silakan.
Ada yang mau bahas properti supaya bikin interior supaya anak itu jadi nggak ketagihan game, ada nggak? Oh ada loh, cara pilih warna wallpapernya, ya kan? Cara bikin macam-macam deh. Topik properti itu A to Z itu kalau saya sebutin 2 hari 2 malam nggak akan selesai. Ya jadi kita bisa aja ambil artikel orang lain, kita edit, ambil dari angle kita ajak orang untuk talk show, arsitek, interior design, kemudian siapapun deh, ya. Nah, jadi dengan kita meng-create konten-konten yang edukatif dan informatif, yang kita pakai hashtag-hashtag tertentu, hashtag-hashtag properti itu apa sih? Banyak, misalkan luxury apartment, luxury condominium, ya, misalkan minimalism, minimalis apartment, minimalis house. Nah, kita masukin hashtag tersebut. Supaya apa? Supaya kita ditemukan. Kan tujuan kita adalah to be found, ya. Jadi kalau orang search, kita ditemukan. Nah, nanti dari sana ketika sudah banyak orang masuk ke sana, next job kita adalah bagaimana kita convert mereka, ya. Bagaimana cara kita convert mereka? Kan orang udah datang nih, ya. Ketika orang sudah datang, kita convert mereka dengan cara jangan ngomongin harga, jangan ngomongin unit, mau nggak ikut tour, mau lihat. Siapa sih di sini yang nggak suka window shopping? Saya yakin banyak orang itu hari Minggu itu suka datang ke rumah-rumah contoh, itu bukan untuk beli, bos window shopping aja. Apalagi sekarang window shopping-nya bisa pakai virtual. Ajak mereka virtual tour, ya, ajak mereka virtual tour. Nah, ajak mereka Zoom gathering. Kumpulkan mereka dalam jumlah yang banyak, let's say misalkan 100 orang, 200 orang dalam Zoom, kan free, gratis, ya. Nah, tetapi pada saat Zoom gathering, kita buka unit dari 200 orang, kita buka 20 unit aja. 20 unit yang kita kasih added value, kita kasih benefit yang berbeda daripada orang ke-21. Nah, ketika ada 200 orang melihat produk yang 20, maka di sini kan ada supply and demand. Ya, orang merasa, oh, kalau misalkan ada 200 unit yang kita buka 1.000, ya udah orang tarsok-tarsok. Ya. Tapi kalau 200, tapi kita sudah siapkan special unit, 20 unit, ya, dan kita ngomongnya enak, nggak hard selling, kita pakai new language, kita pakai sepatu mereka, pakai bahasa mereka, at least beberapa orang mungkin memutuskan untuk survei lokasi. Dari 200 orang, 50 orang survei lokasi. Ya. Nah, dari sana ya teknis berikutnya adalah ya kita perlu edukasi tim marketing kita, tim sales kita, bagaimana kita ajak mereka keliling show unit. Kalau kita keliling show unit, kita kasih tahu spek gitu ya, spek. Ini Pak, speknya ini. Kita nggak bisa jual properti. Jangan jual spek. Spek tetap ada, tetapi kita jual konteksnya. Pak, nanti ini kalau nanti Bapak kumpul sama teman-teman Bapak barbecue, itu bisa di sini nih, Pak. Nah, itu kan lebih enak bahasanya. Ya. Jadi dia sudah membayangkan kalau tuh ngumpul sama teman-temannya reuni, ini Bapak barbecue di sini. Nah, tinggal ambil nanti Bapak mau mukbang. Nah, mukbang itu apa? Makan besar Korea. Nah, ini konteks nih. Konteks itu adalah audience dan momen. Momen itu adalah apa? Kita lihat bahasa-bahasa apa sih yang dipakai anak muda sekarang? Santuy, ya kan? Kemudian apa lagi tuh? Mukbang. Nah, banyak bahasa-bahasa yang kita pakai bahasa-bahasa mereka. Wah, Bapak nanti bisa santuy di sini nih, Pak. Ini ada coach di sini, nanti anak-anak nanti main di sini gitu loh. Ya kan? Bikin Bapak suka kopi, jadi bawa dari sudut pandang lain. Ya, dari jualan properti itu bisa bawa dari sudut pandang kopi, golf, kemudian balet, kemudian kumon, sekolah anak, homeschooling. Kalau misalnya kita ketemu sama ibu-ibu, kita bahas homeschooling. Nah, itu harus di training itu. Tim marketing harus di training bagaimana mereka bisa ganti new language mereka. Bukan ketemu bawa orang survei lokasi ngomongin apa? Pak, ini kalau Bapak ambil sekarang nih, Pak, ya, ini Bapak dapat furnace gitu. Ya, itu aja terus yang diomongin. Ya, jadi ingat, new language itu akan memudahkan kita di masa-masa seperti ini, dan bukan hanya di masa seperti ini, tapi kita bisa lakukan di masa-masa setelah COVID berlalu pun juga tetap bisa kita lakukan. Itu kurang lebih. Wow, oke, keren. Keren banget ini ilmu-ilmu baru nih, banyak ilmu baru dari Kopong. Sebelumnya thank you banget Kopong sudah mau menyempatkan waktu di tengah kesibukan
yang luar biasa. Thank you. Sayang thank you. Semoga sehat selalu sih dan semoga hotel barunya juga sukses. Mungkin saya kembalikan ke LP Joni ya. LP Joni mungkin. Oh, kalau enggak ya oke, mungkin kalau enggak ya saya tutup untuk acara Zoom ini. Sekali lagi thank you buat Kopong. Harapannya sih nanti bisa ketemu setelah kondisi lebih kondusif, bisa ketemu lagi dan mungkin bisa berkunjung nih biar tahu nih kayaknya proyeknya keren-keren kayak gitu loh. Jadi biar teman-teman tuh bisa lihat langsung nih teman-teman pengusaha dari Surabaya. Ya, ini saya banyak baca ya. Thank you. Jadi thank you semuanya. Saya juga thank you. Happy untuk bisa berbagi di GCI dan maybe next time kita bisa ketemu lagi ya. Thank you, Kopong. Thank you Bu Rosa. Bye-bye. Thank you so much, Bro Bong. Thank you so much. Thank you ya. Thank you. Thank you. Very inspiring. Thank you Bu Rosa. Thank you so much. Thank you.